datang di acara webinar Duta Ekonomi Digital 100 Kampus Cari Seller Digital Terbaik bersama Sandiaga Uno. Dan saya sebagai host Anda, Twindy Rarasati, akan memandu acara selama 1 jam ke depan dan kita akan melakukan sharing dengan Bang Sandi dan juga salah satu bintang tamu narasumber saya malam ini, seorang entrepreneur muda yang sudah hadir dan pastinya malam ini akan bantu kita sharing-sharing session mengenai how did you get your success di usia muda. Oke, tapi sebelumnya sebelum saya memanggil kedua narasumber saya malam hari ini, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman untuk peserta yang sudah hadir di webinar ini. Jadi malam ini kita akan mendengarkan paparan langsung dari Bang Sandiaga Uno, paparan dari Mas Yasa Singgi selaku narasumber saya. Kita akan masuk ke question and answer dan kesimpulan dan penutup. Untuk teman-teman mahasiswa, peserta bisa bertanya kepada Bang Sandi dan narasumber dengan mensubmit pertanyaannya lewat website sli.do atau sly.do. Caranya gampang banget, tinggal buka browser dari handphone atau laptop kalian, kemudian ketik sli.do di kolom pencarian. Setelah itu masuk ke website sli.do, ketik Sukses Muda 2020 di kolom event code. Kalian tinggal klik tanda panah, setelah itu ketik pertanyaan kalian dan jangan lupa isi nama kalian sebelum mengirim pertanyaannya. Jangan lupa cantumin juga university kalian supaya kita bisa tahu kalian dari mana. Alright, sebelum aku mulai acara kita, saya ingin menyapa dulu untuk kedua narasumber saya yang sangat amat menginspirasi. Oke, saya ingin menyapa dulu Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam Bang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar baik? Dokter Twindy, apa kabar di sana nih? Dokter Twindy udah sehat ya dok? Udah siap melakukan tugas kembali. Keren, semangat karena kita topiknya keren banget. Webinar Duta Ekonomi Digital untuk 100 kampus ini, gimana kita cari reseller terbaik dan sukses di usia muda itu sekarang bisa kita capai kalau kita mampu untuk menangkap peluang dan kita menjadi pemenang. Yes, tuh aku tuh kalau ngelihat Bang Sandi tuh langsung wah ini wajahnya awet muda, jiwanya juga awet muda ya Bang ya. Jadi aku salut banget karena Bang Sandi ini tidak pernah berhenti semangatnya untuk selalu berbagi ilmu sama kita, anak-anak muda, langsung mengajak diri sendiri menjadi kita ya. Dan juga memberikan masukan untuk teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis di usia muda. Dan ngomong-ngomong nih, usia muda, Bang Sandi saya punya narasumber yang juga sudah hadir di webinar kita ini, seorang yang sudah sukses di usia muda sebagai founder dan CEO dari Men's Republic. Ada Mas Yasa Singgi, apa kabar Mas? Hai Mbak Twindy, apa kabar? Kabar baik, Mas Andi. Oke, sehat-sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini thank you banget Mas Yasa Singgi sudah meluangkan waktu dan menjadi narasumber kami di malam hari ini. Dan kita bisa lanjutkan ke tema webinar ini nih. Ini aku dari kemarin sampai hari ini pun masih bertanya-tanya. Tema webinar Cari Seller Digital Terbaik kita kali ini adalah sukses di usia muda. Nah, sebelum aku ngobrol-ngobrol ke Mas Yasa, saya pengen nanya dulu nih sama Bang Sandi. Kenapa sih Bang di webinar kali ini mengangkat temanya sukses di usia muda? Oke, pertama-tama saya mau nyapa, ini kawan lama. Kalau Bro Yasa ini merupakan salah satu pengusaha muda yang fenomenal banget. Dan produknya saya udah langganan pakai Men's Republic ini luar biasa. Dan sebetulnya saya dapat ini nih, rezeki anak soleh nih. Sebelum acara ini tipe pengusaha yang keren banget. Jadi dia sekalian ceritain perusahaannya, dia promosi, dia kirim ke aku, dan karena dia customer service-nya hebat, saya udah dikirimin sepatu nih dengan Men's Republic yang terbaru desainnya dan ukuran saya keren banget. Dan ini makasih banget Bro Yasa, dan Bro Yasa ini salah satu pengusaha yang selalu saya banggakan. Nah di zaman milenial ini sekarang banyak generasi muda yang diharapkan untuk berperan menjadi agen perubahan, agent of change.
bagi transformasi dunia ke arah yang lebih baik tentunya. Melalui perubahan dan pengembangan yang selalu tersedia di depan kita. Karena perubahan itu akan terus terjadi dan berputar dan kita harus melakukan satu pengembangan usaha kita. Jadi kalau kita lihat generasi muda sekarang ini memiliki ide-ide yang kreatif, fresh, ide-ide cemerlang dan selalu inovatif. Yasa ini salah satunya. Dia juga bukan hanya jago tapi dia mahir melakukan satu pendekatan yang memakai teknologi digital dan komunikasinya keren banget pakai media sosial. Di Indonesia, fakta menunjukkan ada 55% dari milenial kita adalah milenial yang ingin mandiri. Mereka ingin punya usaha sendiri, mereka ingin punya toko, mereka ingin buka usaha, mereka ingin menjadi entrepreneur. Dan generasi seperti ini yang harus kita persiapkan. Webinar kali ini kita ingin para peserta yang jadi calon-calon pengusaha ini dari generasi muda bisa akan menjadi lokomotif pembangunan Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Nah, proses dalam memulai bisnis dan sukses di usia muda ini tidak mudah. Pasti ada jatuh bangunnya. Pasti ada beberapa kegagalan. Nah, harus ditanamkan dari sedini mungkin untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Yaitu jiwa yang tahan banting, pantang menyerah, selalu tidak gampang putus asa. Dan kita harus bergaul dengan orang-orang yang sukses supaya ingin menjadi entrepreneur yang sukses. Kalau kita ingin wangi, ya kita bergaul sama penjual minyak wangi. Nah, mengikuti pelatihan-pelatihan tentang entrepreneurship ini menjadi salah satu caranya untuk anak-anak muda dan kita beri pendampingan juga agar nanti setelah menjadi entrepreneur memiliki ilmu yang lebih. Tidak ada proses yang instan untuk mewujudkan yang mendapatkan bisnis yang sukses. Banyak tahapan, upaya dan pengalaman jatuh bangun dalam mengejar kesuksesan di usia muda. Ini Yasa Singgih merupakan satu tokoh yang luar biasa. Saya dulu pernah juga muda. Ya nih walaupun Twindy bilang masih tampil muda tapi sebetulnya saya dari berbeda generasi sama Bro Yasa ini. Tapi saya supaya gampang panggilnya Bro aja lah. Dia ini founder dan CEO dari Men's Republic. Saya founder dan CEO dari Saratoga Group. Nah ini mungkin berbeda masa, berbeda zaman, tapi yang menariknya di usia 19 tahun, Bro Yasa itu mengalami jatuh bangun dalam berbisnis. Tapi tetap bangkit untuk mengejar mimpi dan menjalankan bisnisnya. Mengajak kepada generasi muda untuk mempersiapkan dan berbagi ilmu. Bagaimana memulai bisnis di usia muda adalah tujuan dari webinar ini. Dan Bro Yasa juga pernah jatuh bangun, saya juga pernah di PHK, nyaris bangkrut pernah, nyaris pilot pernah. Nah saya berharap teman-teman mahasiswa bisa belajar dari kisah Bro Yasa dan Men's Republic. Gimana sih bisa keren gini dan jadi satu inspirasi dan bagaimana menjadi sukses di usia muda. Dan tapi saya ada surprise juga nih untuk para mahasiswa yang sudah ikut gabung di sini. Ini nggak ada di dalam skrip sini, tapi saya punya surprise karena rezeki anak soleh tadi dapat yang baru. Saya akan giveaway, giveaway sepatu Men's Republic yang sudah beberapa kali saya pakai. Nah ini dia, ini giveaway nanti, ini keren banget Bro Yasa. Saya udah pakai kemana-mana dan selalu dipuji. Enak banget dipakainya, nggak kalah sama yang merek-merek luar negeri itu. Ini sudah aku pakai dan udah pakai ke luar negeri juga dan selalu ditanya, ini buatan Itali atau buatan Prancis? Saya bilang enggak, ini buatan dari my good friend Bro Yasa, yaitu Men's Republic. Dan namanya ini keren banget gitu, orang pikir wah ini merek dari luar negeri, ternyata ini adalah merek anak-anak bangsa. Jadi saya akan memberikan sepatu ini sebagai giveaways. Jadi kalian jangan ngantuk karena milenial suka ngantuk, sukanya dapat giveaway. Ini giveaway nanti akan dibagikan panitia untuk peserta yang beruntung. Akan dapat sepatu
Nah ini menariknya karena bukan hanya Men's Republic tapi pernah dipakai dan masih agak bau kakinya Sandi Uno. Lumayan baunya, lumayan menyengat. Tapi kita bersihin dulu nanti supaya steril karena Dokter Twindy pasti bilang, iya gimana harus nggak boleh ada bakteri, nggak boleh ada virus dan lain sebagainya. Nanti kita bersihin dulu, kita bagikan kepada teman-teman sebagai bagian daripada webinar 100 kampus cari seller digital terbaik. Gitu Dokter Twindy. Wah, ini jadi saya juga ikut tertantang untuk terus mengikuti. Oh, saya nggak mungkin nggak mengikuti ya, orang saya hostnya ya. Ini mungkin buat teman-teman peserta di rumah jadinya ingin, oh oke, selain saya ingin mendapatkan ilmu, saya juga ingin mendapatkan sepatu Men's Republic dengan ciri khas Sandiaga Uno di dalamnya. Begitu ya Bang ya. Oke, tadi aku pengen nge-quote Bang Sandi bahwa kita anak muda itu sebagai agent of change ya, agen perubahan. Kemudian jangan pernah takut gagal, bahwa gagal tuh adalah bagian dari proses ya Bang. Jadi kalau mau jadi entrepreneur harus tahan banting, tidak boleh cepat menyerah, tidak boleh cepat putus asa. Karena in the end, it's all gonna be worth it. Oke, itu dia tadi mendengar sedikit pemaparan dari Bang Sandi soal sepak terjang Mas Yasa. Jadi kalau Bang Sandi kan udah denger nih ceritanya, pasti banyak banget teman-teman mahasiswa yang pengen juga nih dengar cerita dari Mas Yasa Singgih langsung live gitu. Gimana perjuangan dari Mas Yasa di usia 19 tahun sudah menjadi pengusaha yang bisa dikategorikan sukses, dapat penghargaan di mana-mana. Yes, boleh nggak nih Mas Yasa sharing sedikit pengalaman atau banyak sharing pengalaman, berbagi ilmu sama kita gimana caranya menjadi sukses di usia muda. Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mas Yasa, aku ada profil dulu dari Mas Yasa and here we go. Di zaman milenial, banyak generasi muda yang menjadi agen perubahan bagi dunia dengan kreativitas dan inovasi yang dimiliki. Salah satunya Yasa Singgih. Yasa Singgih memulai bisnisnya dengan berjualan lampu, kaos, hingga minuman. Pada tahun 2014, Yasa Singgih mulai berbisnis di dunia sepatu dengan nama Men's Republic. Yasa Singgih dengan Men's Republic terpilih dan mendapatkan predikat The Youngest Forbes 30 Under 30 Asians in Retail and E-Commerce kategori 2016. Hingga kini, Yasa Singgih berhasil sukses di usia muda dengan menjadi CEO Men's Republic dan Fortress Distributions Indonesia. Hal ini juga ia tuangkan di bukunya yang berjudul Never Too Young to Become a Billionaire. Baik, halo selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman semuanya, saya Yasa Singgih. Senang sekali hari ini bisa ketemu dengan teman-teman semuanya di acara hari ini. Terima kasih banyak Pak Sandi yang sudah mengundang, Mbak Twindy. Hari ini mungkin secara singkat saya akan menceritakan tentang sedikit perjalanan saya, bagaimana saya memulai usaha dari pertama kali sampai dengan sekarang. Mungkin secara sekilas saya terlahir sebenarnya bukan dari keluarga pengusaha. Saya terlahir di keluarga karyawan. Kedua orang tua saya karyawan swasta. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak saya pun juga sampai hari ini adalah karyawan swasta. Jadi sebenarnya dari kecil nggak pernah terpikir di kepala saya untuk menjadi seorang pengusaha. Tapi pertama kali saya mulai usaha itu sebenarnya bisa dibilang karena dalam tanda kutip kepepet. Pada saat usia saya 15 tahun, pada saat itu ayah saya terkena serangan jantung, ada 3 penyempitan pembuluh darah dan harus dioperasi pasang ring. Lalu ayah saya bilang ke keluarga, kalau misalnya penyakit saya makin parah, jangan gunakan semua uang keluarga untuk penyakit saya, tapi gunakan semua uang keluarga tuh untuk pendidikan anak-anak. Nah, karena pada saat itu saya masih SMP 3 dan sekolah saya masih sangat panjang, saya menjadi mulai kepikiran, wah ternyata orang tua saya sacrifice begitu banyak hal untuk pendidikan saya. Dari situlah akhirnya ide pertama kali saya mulai usaha. Jadi secara singkat di slide yang ada di layar saya akan ceritakan bagaimana perjalanan saya dari mulainya pertama kali banget sekitar usia 15-16 tahun, lalu mulai Men's Republic di usia 19 sampai dengan hari ini. Boleh next? Jadi saat ini secara garis besar perusahaan kami namanya
Fortius Distributions Indonesia, salah satunya adalah Men's Republic. Ini adalah nama holding perusahaan kami saat ini. Jadi mudah-mudahan holding ini satu saat, amin, mudah-mudahan bisa sebesar usaha-usahanya Pak Sandi juga. Mudah-mudahan ke depannya. Next, ini beberapa brand yang kami handle di bawah Fortius. Ada dari sepatu dan juga sekarang kami mulai merambah ke skincare di tahun ini. Next, ini contoh-contoh produk kami. Next. Nah, jadi perjalanan Men's Republic sendiri sebenarnya cukup panjang, teman-teman. Menjadi Men's Republic yang hari ini punya followers di Instagramnya lumayan besar, lalu lumayan banyak dikenal, itu bukanlah sebuah perjalanan yang mudah dan juga bukan perjalanan yang singkat. Ini saya cantumkan bagaimana transformasi logo Men's Republic dari pertama banget sampai dengan sekarang. Dari pertama banget teman-teman bisa lihat logonya masih jelek, masih alay, warnanya kuning, nggak jelas banget, tapi terus bertransformasi pelan-pelan sampai dengan jadi yang hari ini. Jadi it's all about process, nggak ada yang semuanya itu instan. Jadi saya benar-benar mulainya itu dari nol banget. Next. Nah, ini adalah foto pas saya masih SMA. Jadi di usia inilah saya pertama kali mulai usaha. Ini mungkin foto kurang lebih 15-20 kg yang lalu. masih kurus banget. Ini adalah foto waktu itu. Jadi saya benar-benar mulai dari sangat bawah banget. Men's Republic itu sebelum mulai brand sendiri, sebelumnya itu kami hanyalah nama toko online yang menjual barang-barang dari Tanah Abang. Jadi ceritanya saya sekolah di daerah Jakarta Barat, rumah saya di Kebayoran Lama. Setiap hari itu saya naik angkot jurusan 09, Kebayoran Lama Tanah Abang. Nah, setiap hari karena saya naik angkot jurusan ke Tanah Abang, tapi saya turunnya di Palmerah, saya suka banyak yang bilang gini ke saya, "Yasa, kalau pengen mulai usaha, coba ambil barang dari Tanah Abang, terus dijualin lagi." Nah, saya waktu itu nggak tahu sama sekali Tanah Abang itu apa, saya masih SMA, tapi akhirnya saya memberanikan diri, pulang sekolah, masih pakai seragam putih abu-abu, saya beranikan diri datang ke Tanah Abang untuk ngambil barang. Dan disitulah pertama kali saya mulai Men's Republic dari usaha kaos dulu awalnya, belum sepatu. Modalnya 700.000, mungkin kalau nggak salah kurang lebih 1 lusin kaos saya bawa dari Tanah Abang, dan saya mulai jualan pada saat itu. Waktu itu juga belum ada e-commerce dan marketplace seperti hari ini, saya jualan bawa barang dagangannya ke sekolah. Jadi saya nggak bawa buku pelajaran, tas saya itu isinya semuanya barang dagangan dan saya jualan satu-satu ke teman-teman. Dan dari situ akhirnya terus berkembang, mulai jualan online. Waktu itu belum ada kayak sekarang, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Waktu itu saya jualannya pakai Kaskus namanya. Jadi itu pertama kali mulainya. Next. Nah, dulu juga saya suka ikut bazar. Nah, dulu tuh bazar tuh belum keren kayak sekarang. Sekarang udah ada Bright Spot, ada Market Museum, ada banyak banget. Dulu saya cuma jualan di depan emperan toko yang tutup. Jadi ini adalah bazar pertama kalinya Men's Republic di Tamrin City. Saya cuma nyewa lapak di depan emperan toko yang tutup. Terus spanduknya ditempel pakai lakban. Semuanya benar-benar mulai dari bawah banget. Harus rapihin semua bajunya sendiri, bukain dan semuanya tutupin lagi. Benar-benar capek banget, tapi itu yang saya lakukan dulu di setiap kali weekend. Jadi pas weekend tuh saya jarang banget jalan-jalan, saya selalu buka lapak kayak begini, buka bazar. Next. Terus dulu juga kantor kami tuh kecil banget, bahkan dulu belum punya kantor dan saya cuma jalanin semuanya awalnya sendirian. Tapi lama-lama pas ada kantor, saya cuma ngebangun satu bangunan kecil, mungkin ukurannya kurang lebih cuma 2x3 meter, di garasi rumah saya. Jadi mungkin terinspirasi dengan cerita-cerita sukses founder-founder luar negeri kayak Apple, Amazon yang memulai dari garasi, saya pun juga mulai dari garasi. Ini benar-benar foto di garasi rumah yang saya bangun jadi bangunan dan cuma muat kurang lebih 4 orang, udah sesek banget pada saat itu. Next. Terus juga waktu itu teman-teman belum punya uang buat hire model. Jadi yang sebelah kanan ini adalah model pertamanya Men's Republic, itu adalah kakak saya sendiri. Jadi saya nodong kakak saya untuk foto. Dan fotonya cuma di depan rumah. Terus itu ada foto sepatu juga di foto cuma di depan rumah aja. Di halaman depan komplek rumah, foto di situ. Jadi kita benar-benar mulai dari kecil banget, step by step, semuanya dimulai dari hal yang paling sederhana dulu. Next. Ini juga tim-tim awal kami, dulu setiap awal tuh kami suka ikut loading di mall, bazar loading barang di mall-mall. Ini adalah salah satu founding timnya Men's Republic dulu. Next.
Dan ini adalah foto kantor terakhir. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana prosesnya membangun sebuah brand dari yang awalnya saya sendiri, terus dari yang awalnya timnya cuma kecil sedikit, cuma di garasi rumah saya, sampai akhirnya sekarang bisa nyewa kantor. Jadi it's all about proses. Banyaknya orang pengen memulai sebuah brand, dia pengennya itu langsung kelihatan keren nih di awal nih, pengen langsung langsung nyewa kantor yang bagus, pengen model yang keren, influencer yang mahal. Tapi itu nggak bakal bisa terjadi kalau kita pengen bangun sebuah brand. Dimulai dari hal yang paling kecil dulu. Jangan takut untuk jadi jelek di awal, karena di awal itu pasti jelek. Di awal itu pasti banyak hal-hal yang gak sempurna. Tapi kalau kita tunggu sempurna baru dimulai, biasanya justru malah gak jalan-jalan. Next. Nah terus ini tahun lalu akhirnya brand kami bekerja sama dengan salah satu influencer, salah satu public figure yang sangat saya kagumi, seorang artis, seorang seniman namanya Chelsea Islan. Jadi teman-teman bisa bayangin brand kami bertransformasi dari awalnya cuma numpang pakai kakak sendiri jadi model, sampai akhirnya bisa public figure yang ikut berkolaborasi sama brand kami. Ini ada Chelsea Islan, lalu yang sebelah kanan ada Surya Sahet tapi juga. Jadi intinya teman-teman, nggak apa-apa kita mulai dari hal yang paling kecil dulu, tapi kita punya visi yang besar dan kita bisa ngelihat itu. Entrepreneur kuncinya adalah bisa melihat apa yang orang lain belum bisa lihat. Walaupun beberapa tahun yang lalu saya belum bisa lihat jelas apa yang akan terjadi dengan Men's Republic sekarang, tapi saya selalu punya keyakinan pasti satu saat Men's Republic bisa besar. Pasti satu saat Men's Republic, cita-citanya adalah kalau Jepang punya Uniqlo, kalau Spanyol punya Zara, kenapa nggak Indonesia punya Men's Republic, punya brand lokal asli Indonesia yang bisa berjaya di negerinya sendiri. Next. Ini juga salah satu hal yang sangat membanggakan bagi saya, bagaimana sebuah brand yang dimulai tanpa modal besar, sampai akhirnya berapa tahun lalu kami diundang oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk mewakili anak muda industri kreatif berdiskusi dengan beliau di Istana Negara. Next. Dan ini juga salah satu kebanggaan pada saat brand kami terpilih dari majalah Forbes Asia sebagai salah satu peraih Forbes 30 Under 30 Asia, di mana brand kami, karya kami diakui di level internasional sebagai salah satu brand yang mengubah permainan di industri retail dan e-commerce. Dan yang membuat bangga adalah sebenarnya bukan karena pencapaian saya atau Men's Republic ya, tapi pada saat bisa membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Saya masih ingat, saya tuh udah mengikuti video-video Pak Sandi jauh dari saya SMA. Jadi saya masih ingat Pak Sandi punya seorang mentor namanya Om William Suryajaya. Pada saat Pak Sandi tanya ke Om William, apa sebenarnya Om William pengen bawa Astra kemana? Om William jawab, pengen menjadikan Astra sebagai aset kebanggaan Indonesia. Dan itu juga saya pas dengar itu saya merinding banget. Oh ternyata membangun sebuah bisnis itu harus dengan sebuah purpose yang besar. Dan itu juga yang akhirnya pengen saya jadikan ke Men's Republic. Saya bilang ke tim saya semuanya di kantor, kita harus jadikan Men's Republic sebagai brand lokal yang bisa membanggakan Indonesia. Karena inilah saatnya. Selama ini kita Indonesia itu sebagai bangsa yang jago produksi. Kita jago banget produksi merek-merek luar. Tapi kita jarang banget punya merek-merek asli, made and owned by Indonesia yang bisa sekeren brandnya brand-brand luar, bukan cuma produksi di Indonesia. Jadi itu yang harus kita lakukan bersama-sama teman-teman. Mungkin slide terakhir, next. Jadi ini adalah mungkin rangkuman dari apa yang mau saya bagikan ke teman-teman semua hari ini. Yang pertama adalah start small, mulai dari hal yang paling kecil dulu. Jangan tunggu semuanya sempurna baru dimulai, tapi sempurnakan perlahan-lahan. Saya punya satu analogi, mungkin Indonesia nggak akan merdeka kalau Soekarno-Hatta, bapak bangsa kita, tidak segera memerdekakan Indonesia pada saat itu. Makanya di teks proklamasi ada kalimat akan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atau secepatnya gitu. Jadi sama, mulai bisnis itu juga sama. Walaupun belum sempurna nggak apa-apa, kita sempurnakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pelan-pelan, step by step. Yang kedua adalah walaupun kita mulai kecil tapi harus tetap think big. Berpikir besar, punya cita-cita, jangan takut sekaligus besar. Gak ada yang gak mungkin, nothing is impossible. Saya pun kalau dipikir-pikir kayaknya dulu pas masih kuliah, kayak gak mungkin deh gue anak kuliahan biasa bisa punya brand yang besar,
bisa hadir ke acara ini, ketemu Pak Sandi dan lain-lain. Tapi think big, berpikir besar, jangan takut bermimpi. Yang ketiga adalah action now, bertindak sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Salah satu musuh kesuksesan adalah penundaan. Dan yang keempat adalah enjoy the process dan trust the result. Yang kelima, karena keringat tidak pernah berdusta, kerja keras pasti akan ada hasilnya. Mungkin itu aja teman-teman, sedikit pengalaman saya, sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman muda lainnya untuk memulai karyanya juga di selagi muda. Thank you. Keren banget Mas Yasa, aku sungguh amat salut karena tadi kita udah dengar pemaparan dari Mas Yasa Singgih, udah diliatin gimana beliau rebranding logo, tapi dia tetap bilang it's all about the process gitu. Kalau teman-teman suka main basket, saya tahu Bang Sandi suka main basket, pasti tahu nih. Kobe Bryant said it's to find the beauty in the process. Itu yang dicari, justru jangan skip prosesnya. Jadi kalau dari Mas Yasa Singgih sendiri, start small, think big, action now, enjoy the process and trust the result. Nah, Bang Sandi, tadi kan kita udah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Mas Yasa Singgih. Aku pengen tahu dong dari Bang Sandi gimana pandangan Bang Sandi terhadap kesuksesan Mas Yasa yang sungguh tidak singkat, tapi membuahkan hasil yang sangat amat spektakuler. Menurut saya ada 3 hal yang Bro Yasa ini berhasil untuk aplikasikan. Sukses di usia muda itu tentunya perlu racikan, perlu formula, dan itu semua terbuka. Sekarang walaupun kita di tengah pandemi, di tengah keterpurukan ekonomi, tapi dengan adanya teknologi digital kita akan mampu untuk mencapai satu situasi yang sangat menghadirkan peluang. Nah, 3 hal tersebut yang selalu saya sampaikan adalah Bro Yasa itu authentic. Dia dalam journey-nya dia, dalam perjalanan dia ada satu orisinalitas yang dia hadirkan. Jadi Men's Republic itu mulainya sangat humble dari kecil, dan seperti bisnis-bisnis lain punya cerita yang sangat strong ya. Storytellingnya itu sangat, narasinya itu sangat kuat. Bahwa bisnis itu harus otentik, harus orisinal, dan harus bisa juga menjadi satu cerita yang menginspirasi. Kalau kita lihat desain-desainnya luar biasa sekali Men's Republic. Yang kedua adalah Men's Republic dan Fortius. Kita sekarang kenal ada beberapa brand yang dikelola oleh Bro Yasa ini, tapi yang nempel banget di tempat saya ini adalah Men's Republic karena saya sudah pakai produknya, adalah relevan dengan keadaan sekarang. Sekarang adalah zamannya milenial, dan desain-desain dari Men's Republic ini sangat relevan dengan kekinian, yaitu sepatu-sepatu yang casual, yang enak dipakai, yang desainnya sangat ya zaman now banget gitu loh. Jadi ini relevan, anak-anak muda sukanya lagi zaman sneakers, lagi zaman yang berkaitan dengan tampil chic, tampil keren. Jadi itu relevan. Dan ketiga yang sangat luar biasa dari Bro Yasa adalah dia mampu menciptakan produk yang talkable. Produknya itu ngobrol. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ini kan tadi keren banget ya packagingnya. Saya sekalian produk review nih. Ini sepatunya bisa ngobrol gitu. Ini sepatu merupakan sepatu yang didesain dengan tentunya zaman sekarang dan menjadi peluang untuk buah bibir. Jadi talkable gitu loh. Tapi ini saya ada satu surprise lagi nih sebetulnya nih Dr. Twindy. Karena tadi saya terpikir bahwa sharing is caring gitu loh. Saya punya 2 sepatu Men's Republic. Tadi saya udah tunjukkan satu yang giveaway. Ini yang saya sering banget pakai dan jalan-jalan, dan ini akan buat giveaway. Tapi rasanya kan kita harus berbagi ya. Dan kalau saya ingin challenge para peserta, saya dapat kabar bahwa ada 250 yang terdaftar.
dan sekarang sudah mengikuti acara ini, saya akan berikan pertanyaan nanti di penghujung, dan siapa yang bisa menjawab dengan tepat, saya bukan hanya kasih giveaway sepatu yang tadi udah saya tunjukkan, saya ada lagi yang nomor 2. Yeay, ini yang nomor 2. Ini yang nomor 2, ini keren banget. Ini sih I really love this one. Tapi karena momen ini spesial, nggak 2 kali saya ketemu Bro Yasa. Ini ukurannya 43 dua-duanya, jadi kalau kebetulan kakinya 42 atau 44 atau 39, ini bisa dilelang. Bilang ini sudah sering dipakai saya, tampil di beberapa event pakai sepatu ini. Jadi nanti akan saya kasih 2 pertanyaan, dua-duanya yang jawab pertama di kolom chat akan memenangkan sepatu dari Men's Republic yang menjadi koleksi saya. Tapi saya punya sekarang yang baru. Yeay. Thank you Mas Sandi. Bisa menjadi cambukan buat teman-teman ya, supaya ayo lebih gigih lagi. Tadi kita udah dengar pemaparan dari Mas Yasa Singgih dan tanggapan dari Bang Sandi gimana sih tentang bisnis Men's Republic. Gimana cara Mas Yasa Singgih menjadi sukses di usia muda, dan bahkan ada challenge dari Bang Sandi untuk dapetin 2 pasang sneakers dari Men's Republic kalau teman-teman mahasiswa bisa menjawab pertanyaan yang nanti akan diberikan oleh Bang Sandi di penghujung acara. Nah, itu kan kalau Bang Sandi yang nanya. Buat teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, jangan lupa kalian bisa langsung memberikan pertanyaan lewat link sli.do atau barcode sli.do, dan setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi question and answer bersama Mas Yasa Singgih dan Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Tetap di webinar Duta Ekonomi Digital with Sandiaga Uno. Ditaruh gini ya? Iya, dituang Pak. Semuanya? Iya, semuanya dong Pak. Baru kali ini aku ngerjain Pak Sandiaga Uno. Saya makannya tumplekin, saya caup, saya makan gitu. Jadi emang barbar. Pakai tangan? Pakai tangan. Bangun-bangun, ayo Mak deh kita sarapan. Oke, buka tudung saji, kikil tunjang. Pagi-pagi. Makanan daerah mana yang paling pedas? Aku pernah makan mie 360 cabai itu Pak dalam 5 menit. 5 porsi 5 menit. Jadi aku sebelum makan pasti aku nyari tahu ceritanya dulu, pedagangnya ini ada cerita apa. Terus kayak sering dijulitin, kayak lobsternya nih lobster mainan katanya gitu. Aku keju, strawberry, kiwi, anggur. Ya. Hadiahnya Pak, jaketnya Pak. Hadiahnya jaketnya. Oke. Dan saya merasa bahwa saya tidak pernah bikin APD. Tapi ada sesuatu yang kemudian saya yakini dan kamu melihat itu tugas. Jangan dilogika. Kalau orang katakan settingan, biasanya orang berpikirnya tentang negatif, hal yang negatif. Betul. Kalau hari ini... itu settingan gitu ya? Ya, kalau hari ini saya tidak disetting bertemu dengan Mas Andi, mungkin nggak kita bisa bertemu. Iya, betul. Nggak mungkin kita bisa bertemu. Betul. Kalau wong Jawa, bahasa kasarnya pernah tahu nggak? Waton jeplak. Ya kan? Jeplak. Pikir dulu sebelum kamu tuh berbicara. 1998. Terbakar itu ya tokonya Bunda ya? Dibakar massa. 100% saya cinta Indonesia. Kalau paling besar itu anaconda. Nah kalau ini tuh buah itu urutan keberapa gitu. Hilang tiba-tiba di kos-kosan. Satu kos-kosan langsung, wah repot. Aduh, ular si Irfan hilang, hilang. Ternyata bener di kasur. Makanya sering disebut sebagai ular kasur. Ya. Makasih Evan ya, gara-gara ada Hakim Channel ngebahas binatang, orang-orang ketika pandemi itu beralih ke binatang terus penjualan meningkat. Kenapa Junior? Wow, Junior, kenapa gerah? Gerah. Iya, belum dibahas kamu, tenang. Banyak orang kagum dengan super mega tank. Ya, kalau dari luar itu kayak kolam, tapi kalau di basement di ruang keluarga Kalau jadi kaca, ya betul. Kan rumah saya tuh bagus ya. Hmm. Terus ngomong ke Bang Sandi lagi. Sok banget. Berapa persen untuk hewan peliharaan, berapa persen untuk kerja, berapa persen untuk keluarga?
keluarga gue nonton gak nih? Kembali lagi bersama Bang Sandi dan Mas Yasa, dan tidak lain tidak bukan host kalian saya Twindy Rarasati. Dan tadi kita udah ngobrol banyak ya sama Mas Yasa dan Bang Sandi tentang perjuangan Mas Yasa. Tapi sebelum aku menanyakan pertanyaan dari teman-teman peserta, tadi gimana Bang Sandi mau melemparkan pertanyaan dulu? Oke, ada elemen of surprise. Jadi kalau bertanya melalui slide.do, kalau menjawab, saya memberikan kesempatan para peserta melalui kolom chat. Kolom chat yang ada di fitur dari platform webinar malam ini, sampaikan jawabannya melalui kolom chat. Nah, pertanyaannya ada 2. Saya akan sebutkan pertanyaannya di beberapa kesempatan, tapi sebagai elemen of surprise, saya nanti akan menempatkan pertanyaannya di sela-sela. Jadi kalian semua harus menyimak ya. Jadi kalian harus engage. Makanya ini milenial nih problemnya Bro Yasa, mereka nih suka multitasking terus kadang-kadang kan nggak fokus. Bener nggak Dr. Twindy? Dia nih milenial nih, tadi saya lihat dia saya ngomong dia malah lagi update status. Oh nulis. Menulis apa yang Bang Sandi ucapkan. Oke, gitu. tapi guys be ready karena tadi disampaikan oleh Bro Yasa bahwa you need to be ready, action now. Nah nanti saya akan drop pertanyaannya di waktu yang spesial. Jadi kita sekarang akan mengalir saja, terus nanti pas kesempatan saya berbicara saya akan berikan pertanyaan. Mungkin di sela-sela pertanyaannya dari teman-teman mahasiswa. Alright, ini kok saya juga jadi ikut challenge ya, berasa jadi teman-teman mahasiswa. Oke, kalau gitu kita langsung aja membacakan pertanyaan dari teman-teman peserta webinar. Tapi jangan lupa ketika teman-teman mendengarkan jawaban dari Bang Sandi maupun Mas Yasa, harus note kalau akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dilempar oleh Bang Sandi supaya bisa dapetin giveaway malam ini. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Dari Cutia, menurut Bang Sandi, apa arti sukses di usia muda? Apakah itu diharuskan untuk anak muda yang mungkin masih menikmati hidup menjadi seorang anak? Silakan Bang Sandi. Ini pertanyaannya bagus banget dan sangat filosofik. Jadi filosofi sukses itu adalah relevan tergantung dengan ukuran kita. Bagaimana sukses itu relatif dengan apa yang ingin kita capai. Saya selalu mengukur kesuksesan itu dengan kebermanfaatan. Bagaimana kita sudah memberikan manfaat bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada lingkungan sekitar kita. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Saya melihat anak-anak muda sekarang ini sukses jika mereka bisa menyelesaikan permasalahan bangsa. Permasalahan bangsa sekarang adalah lapangan pekerjaan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi dan keterpurukan ekonomi. Saya menganggap anak-anak muda seperti Bro Yasa, mudah-mudahan Cutia juga bisa menyusul, adalah mereka yang bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Apapun itu yang kita lakukan, mungkin usaha-usaha kecil di bidang kuliner, fashion, apapun itu sebagai reseller. Malam ini makanya kita lagi mencari seller digital terbaik. Itu adalah upaya kita untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Jadi kuncinya adalah kita sudah menjadi bagian daripada solusi dan bukan dari masalah. Oke, pertanyaan pertama. Guys, pertanyaan pertama. Sebutkan nomor angkot yang dinaiki oleh Bro Yasa ke sekolah. Mampus. Oke, untuk pertanyaannya langsung aja tadi dari Bang Sandi. Untuk teman-teman yang masih ingat bisa langsung menjawab di kolom chat. Dan sementara teman-teman mengingat-ingat, kita masih ada pertanyaan berikutnya dari teman mahasiswa yang kedua. Nah,
tuh udah diliatin sama Bang Sandi ya. Ini hadiahnya untuk nomor Hadiahnya. angkotnya Bro Yasa. Untuk Tapi Bro Yasa nggak boleh ikutan karena dia dia yang hafal. karena dia yang hafal. Boleh clue nggak Bang? Boleh clue nggak Bang? Oke. Apa Mas Yasa boleh clue nggak? Tadi jurusannya dari Boleh, mana? boleh. Saya kasih clue-nya. Jurusannya itu dari rumahnya Bro Yasa di Kebayoran Lama ke Jakarta Barat. Nah itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau cari tahu langsung cari tahu jurusan angkot dari Kebayoran Lama ke Tanah Abang. Makanya nyimak. Nyimak bro sis. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua sembari teman-teman mengetik jawaban untuk mendapatkan giveaway Men's Republic Shoes with Sandiaga Uno. Oke, pertanyaan kedua. Yes, dari Raf Sanjani. Untuk Mas Yasa, apa saja tantangan yang dihadapi dalam memulai menjalankan bisnis dan bagaimana rasanya menjalankan dua perusahaan sekaligus? Silakan Mas Yasa. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Mas Raf Sanjani. Sebenarnya saya nggak menjalankan dua perusahaan. Saya menjalankan satu perusahaan. Nama holdingnya Fortius saat ini. Men's Republic adalah salah satu brand yang dimiliki oleh Fortius. Jadi tetap satu intinya. Tantangan yang paling besar mungkin adalah membangun kepercayaan. Karena di pertama kali saya memulai di 5 tahun yang lalu, Men's Republic belum ada yang kenal, followersnya masih 0, waktu itu juga saya masih usia 20 tahun, masih kuliah. Itu sulit banget membangun kepercayaan. Mau ketemu supplier, susah. Kenapa? Karena dianggapnya ini anak kecil mau ngapain sih memulai bisnis. Mau ketemu pemilik ruko, waktu itu pengen nyewa ruko buat kantor, dijawabnya, kamu datang sama papa kamu ya, gitu. Karena orang nggak anggap saya itu sebagai pengusaha pada saat itu. Jadi membangun kepercayaan di awal-awal itu menurut saya adalah tantangan yang paling besarnya. Tapi sebenarnya itu juga menjadi blessing in disguise juga sih teman-teman buat saya, karena dengan begitu saya dipaksa untuk menjadi dewasa lebih cepat. Mau nggak mau ya saya harus bersikap ngerti cara meeting sama orang yang lebih tua gimana, cara bikin kontrak gimana. Akhirnya saya dipaksa ke situ. Jadi tantangan paling besar pada satu adalah membangun kepercayaan. Sulit memang, tapi itu jadi blessing in disguise. Akhirnya kita jadi dipaksa untuk lebih dewasa, lebih cepat dibandingkan umurnya. Oke, terima kasih Mas Yasa, ini sungguh sangat inspirasional. Mungkin Bang Sandi ada tanggapan untuk jawabannya Mas Yasa? Ya, memang menurut saya kalau kita lihat tantangan pasti, apalagi kita di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah ekonomi yang mungkin ini krisis terberat ya. Tapi dua perusahaan untuk dijalankan itu akan sangat sulit karena kita harus fokus. Saya juga memiliki beberapa investasi yang kami kelola melalui holding. Konsep kami adalah holding. Dan di bawah holding kami ada 28 perusahaan yang bukan awalnya langsung 28, enggak, tapi satu bertambah satu dan bertambah satu. Jadi akhirnya konsepnya adalah pengelolaan investasi dan bagaimana kita mengkonstruksikan atau kita membangun portfolio kita. Bagaimana kita membangun sinergi dan kolaborasi antara investasi-investasi kita. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau memulai usaha, fokus dulu di satu bidang. Sampai betul-betul kita memiliki kekuatan dan memiliki keunggulan. Dan memiliki value yang bisa kita tawarkan kepada para pelanggan kita. Setelah kita kuatkan, kita eksis di bidang itu, kita baru bisa melebarkan sayap ke usaha lain. Oke, jadi satu persatu tapi fokus baru kita melebarkan sayap ya Bang Sandi. Mungkin teman-teman mahasiswa mau take notes itu semua. And kita moving on ke pertanyaan ketiga dari teman-teman mahasiswa dari Kadek Nila Ayu. Untuk Bang Sandi, nah apakah ada tips dan trik spesial dari Bang Sandi untuk para mahasiswa atau generasi milenial untuk sukses memulai bisnis di masa pandemi ini? Bagaimana Bang Sandi? Oke, tadi kalau kita nyimak dari Bro Yasa presentasinya jelas banget. Dan ada beberapa yang ingin saya garis bawahi. Anak-anak mahasiswa melihat bahwa usia tidak menjadi halangan. Karena Bro Yasa memulai usaha di
usia yang sangat muda, 19 tahun. Nah, untuk teman-teman yang mahasiswa sekarang, amati lingkungan kita. Cari satu peluang yang mungkin sekarang menjadi permasalahan tapi merupakan peluang kita untuk solusikan. Selalu bersikap inovatif. Itu tips pertama. Dari 100 wirausaha, inovasi ini adalah selalu menjadi diferensiasi pertama dari setiap pengusaha. Mereka selalu melakukan pembaruan, mereka ingin melakukan sesuatu hal lebih baik, lebih cepat, lebih efisien. Nah, itu adalah langkah kita untuk berinovasi. Yang kedua, berani mengambil risiko. Tadi Bro Yasa sudah sampaikan bahwa taking risk itu is part of business. Taking risk is part of business. Jadi kita bisa ngambil peluang ini karena pasti gagal. Mau sukses ya harus gagal. Nggak ada sukses itu didapat tanpa melalui proses kegagalan, bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit. Saya di PHK, tapi saya melihat bahwa musibah itu ternyata pintu dan anak tangga saya untuk memulai usaha. Akhirnya saya memulai usaha dan usaha saya sekarang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Jadi yang kedua adalah take risk, part of business. Dan yang ketiga, selalu bersikap proaktif. Anak-anak muda, woi, jangan julid, jangan nyinyir, jangan baper, jangan juniper, julid, nyinyir, dan baper. Kita semua positif melihat pandemi ini justru sebagai batu loncatan, sebagai papan lontar kita. Jadi cepat bergandengan tangan bersama teman-teman. Dulu bisnis mulanya sendiri-sendiri, zaman kita mungkin berdua, bertiga maksimum. Sekarang saya lihat anak-anak muda mulai bisnis bertujuh. Nah, ini adalah bagian daripada kolaborasi. Jadi inovasi, kita dorong resiko yang berani kita ambil. Ketiga, proaktif, berpikir positif, dan kolaboratif. Pertanyaan selanjutnya untuk sepatu favorit saya. Ready? Are you ready? Are you ready? Nyatetnya udah. Ini tadi pertanyaannya mudah kan tadi, angkot. Sekarang untuk pertanyaan ini, ibunda saya, Min R. Uno, adalah seorang keturunan Jawa Tengah, Demak, ayahnya dan ibunya Majalengka, dan dia lahir di Indramayu. Sebutkan SMA di mana ayah saya lulus, kotanya dan SMA-nya. Oke, jadi untuk recap ya, pertanyaan yang pertama tadi, naik mikrolet nomor berapakah Mas Yasa dari Kebayoran Lama ke Tanah Abang? Dan yang berikutnya untuk sepatu spesial favorit dari Bang Sandiaga Uno, dari sekolah SMA manakah dan di kota mana ayahanda dari Bang Sandi lulus ya Bang ya? Nah, itu dia tadi kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Boleh kita tampilkan? Yes, dan ini dari Dara Adelia UGM untuk Mas Yasa. Bagaimanakah cara membuat target untuk mengejar sukses di usia muda? Oke, mungkin saya mengutip dari bukunya Stephen Covey, Seven Habits, katanya adalah begin with the end of mind. Jadi sebenarnya yang terpenting itu bukannya menyusun target pada saat sukses di usia muda, tapi mungkin kita harus menyusun target kita sukses di hidup ini itu mau mencapai apa di usia 50, 60, 70. Nah, setelah kita tahu endingnya itu mau mencapai apa, baru tuh kita pecah mencapai kecil-kecil sampai nanti pas kita masih muda kita mau mencapai apa. Jadi saran saya adalah lebih jauh lagi pikirnya, lebih langsung ke terakhirnya tuh kita mau mencapai apa, baru dipecah-pecah di pas muda berarti harus mencapai apa nih kalau kita pengen mencapai goal kita pas udah tua nanti. Jadi jangan cuma kejar pas lagi sukses di mudanya, tapi dipikirin pas kita nanti udah tua, kita nggak bayangin hidup kita sampai apa sih. Dengan gitu kita tahu pas muda kita mau ngapain. Oke, jadi buat teman-teman peserta mahasiswa yang sudah mengikuti webinar malam ini, ada take home key yang bisa kita ambil dari Bang Sandi tadi, harus inovatif,
berani ambil resiko, proaktif, dan jangan takut untuk melakukan kolaborasi ya Bang Sandi. Bukan berarti kita saingan atau rival dalam bisnis, tapi harus ada a certain collaboration untuk masing-masing sektor. Kemudian kalau dari Mas Yasa, saya mengutip terakhir tadi mengatakan bahwa jangan cuman sampai situ aja. Jangan cuman beranggapan sukses di usia muda aja, tapi harus sukses di kehidupan di usia 50, 60 kita udah harus punya target. Jadi target kita harus extend wider gitu ya. Oke, sebelum aku closing, ingin sekali mendengar hal-hal yang mungkin sepatah dua patah kata dari kedua narasumber kita, terutama dari Bang Sandi terlebih dahulu, untuk menyampaikan apa sih hal terpenting yang bisa kita ambil di malam hari ini untuk teman-teman peserta webinar. Oke, pasti semua deg-degan untuk jawaban yang disampaikan tadi, tapi nanti kita akan sampaikan di penghujung. Untuk nomor mikrolet nanti Bro Yasa yang kasih nomornya, tapi untuk saya kita akan memiliki satu masa keemasan ke depan anak-anak muda. Mari kita dorong supaya masa keemasan ini milik anak-anak muda. Kita akan menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia tahun 2045. Indonesia akan menjadi salah satu kisah sukses demokrasi. Tadi ada beberapa brand yang disampaikan oleh Bro Yasa, dan saya gemes banget gitu. Kenapa kita belum ada seperti brand-brand yang mendunia? Sudah saatnya kita punya brand-brand yang mendunia karya anak bangsa. Masih ada 25 tahun ke depan, tapi kita nggak bisa nunggu. Kita harus act now. Seperti yang disampaikan oleh Bro Yasa tadi. Buka lapangan kerja seluas-luasnya, gerakan ekonomi. Dan saya harapkan di webinar Duta Ekonomi Digital ini kita akan mampu untuk memotivasi dan menginspirasi teman-teman anak muda untuk memulai saatnya hari ini, mulai dari diri kita sendiri. Sukses. Dan jawaban untuk yang kedua, oh ada pertanyaan ketiga, saya lupa. Tapi ini Bro Faris, ini sepatu baru dikasih, jadi ini nggak bisa dikasih. Ini baru dikasih sama apa namanya Bro Yasa, jadi ini mesti saya pakai dulu. Tapi karena sudah diajak ketiga, jadi terpaksa saya harus merelakan satu lagi sepatu saya. Ini seperti saya ini seperti caveman nih, Captain Caveman, ada sepatu banyak banget di bawah. Ini bukan Men's Republic, tapi salah satu produk karya anak bangsa juga yang lagi pengen sesukses Men's Republic. Saya taruh di sini. Pertanyaan yang ketiga, kalau ini sih mudah sekali. Pertanyaan ketiga, sebutkan nama kota di mana sepatu dengan penjualan terbesar di dunia dimulai. Oke, silakan dijawab. Dan jawaban-jawabannya nanti akan disampaikan setelah closing statement dari Bro Yasa. Silakan Bro Yasa. Oke, saya setuju banget teman-teman dengan apa yang dikatakan Pak Sandi tadi, bahwa kita akan menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045. Saya, Batu Indi dan teman-teman yang masih muda saat ini adalah generasi paling beruntung yang pernah ada di Indonesia. Karena kita mengalami di mana adanya bonus demografi, adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat besar, dan itu adalah kesempatan kita untuk menyongsong generasi emas Indonesia. Jadi ayo kita kumpulkan energi kita, jangan juniper tadi kata Pak Sandi, jangan julid nyinyir baper. Kita kumpulkan energi kita untuk berkarya dan berkontribusi untuk Indonesia, sehingga kita bisa menikmati generasi emas Indonesia tahun 2045. Semangat semuanya. Oke, itu dia tadi closing statement dari Mas Yasa Singgi. Sungguh menginspirasi ya kedua narasumber saya malam hari ini. Dan
Terima kasih banyak untuk teman-teman peserta yang sudah mengikuti acara hingga di penghujung. Saya tahu pasti semuanya sedang deg-degan. Bukan karena acaranya mau berakhir, tapi karena mungkin sebentar lagi Bang Sandi akan mengumumkan siapakah yang menang. Tapi sebelum Bang Sandi mengumumkan, kita ajak dulu teman-teman peserta untuk berfoto bersama. Jangan lupa diaktifkan dulu semua kameranya agar kita bisa melihat wajah-wajah tampan dan cantik yang telah mengikuti acara malam hari ini. Wow, itu dia sudah banyak ya. Jangan lupa dirapikan dulu. Yes, sisir-sisir sedikit, mau touch up dulu boleh. Cari lighting yang oke, ya ada yang usap-usap rambut supaya tidak berkilau. Siap semuanya. Oke, masih ada beberapa yang belum mengaktifkan videonya. Kapan lagi ya kan foto bersama Bang Sandi dan Mas Yasa? Yes, oke. Oke, 3, 2, 1. Sudah selesai. Terima kasih atas teman-teman peserta yang sudah mengikuti acara webinar Duta Ekonomi Digital 100 Kampus Cari Seller Digital Terbaik bersama Sandiaga Uno. Dan sebelum saya closing, saya ingin persilahkan Bang Sandi untuk menyebutkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan surprise dari Bang Sandi. Oke, pemenang dari sepatu coklat kebanggaan saya ini, saya pernah pakai ini, ketemu Pak Prabowo berkali-kali. Ini adalah yang berhasil menjawab nomor mikrolet atau nomor angkot. Kalau tidak salah ini Bro Yasa 09, benar nggak? Betul. Wow. 09. Dan itu nanti akan diumumkan oleh panitia. Dan ini sepatu kesayangan saya, terakhir saya pakai di acara salah satu TV swasta nasional. Waktu bertemu dengan Direktur Utama dari Permodalan Nasional Madani yang menjawab SMA dari Bapak Heng Uno adalah SMA Sin Albertus di Jalan Dempo, Kota Malang, Jawa Timur. Oke. Dan yang berhasil memenangkan sepatu ini mereknya Noka. Ini baru dipakai 2 kali, tapi karena tadi ditodong oleh Faris. Faris ini dia tadinya saya cuma mau kasih 2 karena kalau yang ini nih belum dipakai. Saya tuh baru dapat pagi tadi dikirim sama Bro Yasa. Jadi ini mesti dipakai dulu. Jadi akhirnya saya harus merelakan sepatu Musi karya Noka ini yang menjawab bahwa sepatu yang terjual paling banyak tahun lalu dari Nike dan asalnya dari kota Oregon, Portland. Yes. Iya, ini adalah pemenang-pemenangnya, bisa dilihat. Silakan dibacakan Dr. Twindy. Congratulations kepada pemenang giveaway malam hari ini, ada Anissa Oktaviani dengan menjawab angkot M09 sampai pakai ada M-nya loh itu ya. Lalu Aryan Karlina dengan jawaban SMA Katolik Saint Albertus di Kota Malang, Jalan Dempo ya Pak ya? Iya. Kemudian Putri Rahma Rianti dengan jawaban Nike dari Oregon, Amerika Serikat. So congratulations to all 3 of you mendapatkan sepatu spesial dari Bang Sandiaga Uno. Dan itu dia tadi webinar bersama Bang Sandiaga Uno dan Mas Yasa Singgi. Congratulations to the winner. May I have some claps? Terima kasih, ini sudah ada 50.000 orang di sini. Oke, tadi kita udah membahas tema sukses di usia muda dan kita akan masih ngobrol-ngobrol seru di webinar selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah inspiratif. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih atas waktunya malam hari ini, Bang. Makasih. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Mas Yasa Singgi atas waktunya dan sharing ilmunya bersama kita. And akhir kata, terima kasih juga untuk teman-teman peserta webinar yang sudah hadir malam hari ini. Sekali lagi, congratulations to all the winner. Saya Twindy Rarasati, saya pamit dan undur diri. I'll see you next time. Thank you Mas Sandi, Mbak Twindy. Thank you Bro Yasa, Dr. Twindy.